Mana gimana? Aku kan cuti di Indonesia ini baru seminggu. Terus? Terus kan kemarin tuh kan aku ngikutin terus beritanya, suruh katanya banyak yang dicekal karena BPJS itu kan. Kata siapa? Loh, ada yang dicekal BPJS kemarin? Terus? Disuruh bikin. Terus? Apa saya salah paham atau salah berita ini? Terus lanjutin aja dulu. Sampean mau ngomong apa, lanjutin. Terus aku kan nyoba bikin BPJS. Siap. Terus aku kan tanya di BP2MI kan. Apa itu surat-surat saya, data-data saya ini ketika saya mau pulang lagi, kembali lagi ke Hong Kong, lengkap nggak? Dia bilang lengkap, nggak ada masalah. Yes. Cuma tapi kok aku kemarin kan ada dengar yang dicekal itu loh. Karena BPJS itu diwajibkan atau enggak gitu kan? Terus itu jawabnya tidak. Tapi kalau ada penyekalan di imigrasi kita tidak tahu gitu kan? Jawabnya. Terus ya udah, aku daripada ribet itu bikin aja gitu. Tapi caranya bikin BPJS itu gimana? Katanya kan apa itu yang Siskop EKTP itu loh. EKTKLN. Iya. Itu kan tadi dilihat juga udah masuk gitu loh. Cuma kok belum diaktifkan lagi. Itu sudah masa berlaku tanggal berapa ya, bulan 5 pokoknya 2000 udah nggak berlaku lagi gitu kan. Tapi udah masuk Siskop gitu loh. Terus maunya sampean apa? Ya, aku nggak tahu itu katanya itu gimana BPJS itu diwajibkan nggak? Katanya nggak tahu, jawabannya ngambang atau gimana, atau saya kurang paham gitu kan. Sampean bisa daftar online. Daftar online apanya? BPJS. Sampean tinggal BPJS daftar online nanti bayarnya di Alfamart bisa, transfer rekening juga bisa. Beres. Oh gitu bisa ya? Iya dong, zaman now. Oh berarti nggak usah bikin, bisa dikasih linknya? Bisa dong. Pasti bisa, sama kita pasti bisa. Nah tapi aku tadi agak redek itu gimana? Kalau BPJS berarti kan katanya dia mungkin diwajibkan gitulah. Kayaknya ya, pemahamanku tadi waktu kita bincang-bincang ke mbaknya yang itu informasi BPJS-nya. Terus katanya suruh kalau ke BPJS itu kan kemarin aku lihatnya kalau nggak punya KTP atau itu kan bisa cuma kontrak kerja sama paspor kan? Bisa. Kalau nggak salah. Bisa. Tapi kok suruh bikin akte, pakai akte kelahiran itu yang susah, sedangkan orang tua saya kan nggak pernah ngurus. Sampean daftar online aja, sampean masukkan nomor paspor sampean kalau sampean nggak punya KTP. Oke, makasih. Iya. Makasih kalau gitu. Berarti kalau saya sudah daftar itu nggak usah ke sana lagi ya, cuma ngecek itu ya? Iya, kan ada kartunya nanti tidak dalam bentuk kartu. Nanti dikirim di HP sampean setelah prosesnya selesai, terus sampean tinggal screenshot, simpen di gambar aja. Kalau ada yang nanya-nanya, tunjukin di HP sampean kan selesai toh. Oh, oke. Oke, terima kasih banyak. Bisa dikirim Kak Sandra? Oh, bisa. Tenang saja, kita akan kirim, oke? Terima kasih pencerahannya. Aku tadi udah ndredeg, ya Allah. Ngapain sih, nggak usah ndredeg. Ada saya yang bisa dihubungi kok. Ndredeg. Iya. Makanya kalau diangkat itu dihubungi, diangkat gitu. Aku tadi ndredeg nggak bisa diangkat lagi. Ya kalau nggak diangkat ditelepon lagi. Nggak usah bingung. Oke. Nggak usah bingung. Terima kasih. Iya, Terima kasih banyak. Siap. Jenengan nggih linknya. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya kebingungan terhadap
BPJS dan ABCD, nggak apa-apa ya, namanya juga teman-teman lah. Kadang-kadang sesuatu itu kalau kita pengetahuan dan hal yang kita tahu itu nggak masuk, maka yang terjadi juga pastinya akan kebingungan. Jadi nanti saya kirimkan linknya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, nggak perlu khawatir, nggak perlu panik ya, nggak perlu mumet dase. Jadi semuanya jawaban ada. Semua jawaban atas persoalan kalian semuanya itu ada. Cuman pertanyaannya adalah kalian bisa menemukan jawaban itu enggak? Nah, itu persoalannya. Kalau tidak bisa menemukan jawabannya sendiri, maka ya sekali lagi, maka kita harus cari jawabannya itu. Gitu. Makanya buat teman-teman semuanya, sekali lagi kita harus terus belajar, terus mengupgrade pengetahuan agar supaya kitanya jadi nggak bingung ataupun nggak panik seperti mbaknya tadi. Nah, linknya sebenarnya ada, nanti boleh dicoba sendiri. Nanti kita juga bikin konten YouTube-nya. Artinya semuanya hal itu tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang sulit. Cuman kadang kita lebih ke ketakutan ya. Kita lebih ke arah ketakutan, kita lebih ke arah kebingungan, melihat berita-berita yang simpang dan siur. Jadi itulah yang menyebabkan kena mental. Nah, maka dari itu, sekali lagi supaya kita tidak kena mental, ya sebaiknya kita mengupgrade kemampuan, mencari tahu ya. Mencari tahu itu berbagai macam cara. Bisa googling, bisa chat GPT, bisa nanya. Kalau nanya ke saya ya pasti tak kontenin dong, kan kayak gitu kan. Aku kan konten kreator. Tapi ngemeng-ngemeng topikku keren nggak? Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya teruslah mengupgrade pengetahuan, teruslah mengupgrade kemampuan, karena dengan kemampuan dan pengetahuan terupgrade, maka perlahan-lahan pendapatan kita juga akan terupgrade. So kadang-kadang di TV ada level scale up. Nah, itu artinya kita harus menambah kemampuan, harus menambah sekali lagi. Jadi kalau kita tidak menambah pengetahuan kita atau kita tidak mau terus belajar, sebenarnya kita itu memulai kebodohan. Jadi belajar silahkan dengan versinya masing-masing. Bisa melihat, mendengar, mengamati gitu. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.